Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fatih Fatailah dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 1 dengan NIM 12510100024. Di sini saya bertujuan untuk membuat video yang menjadi tugas akhir di semester ini di matkul Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Farida. Pada kesempatan ini saya akan mereview atau meresum sebuah buku yang berjudul Pengantar Memahami Buku Daras Filsafat Islam. Bukunya dikarang oleh Profesor Mohsen Garawian. Sedikit biografi tentang beliau. Profesor Mohsen Garawian ini adalah seorang pakar filsafat Islam kontemporer yang berasal dari Iran. Beliau terkenal lewat karya-karyanya dalam bidang filsafat Islam kontemporer. Dan juga beliau merupakan murid dari seorang filsuf Islam juga, yaitu Misbah Syadi. Sekarang kita ke pembahasan buku. Pada awal-awal judul di buku ini, Profesor Mohsen Garawian ini memperkenalkan kita dengan apa itu filsafat. Nah, dari yang saya baca, beliau ini mendefinisikan filsafat itu bermula dari sejarahnya. Saya akan menceritakan sedikit tentang sejarahnya. Jadi pada abad sebelum Masehi, pada abad 5 sebelum Masehi itu ada sekelompok intelektual yang pada saat itu disebut dengan Sofi. Nah, Sofi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti hakim ataupun ilmuwan. Kelompok ini atau Sofi ini terkenal dengan bahwa dia mempercayai bahwa hakikat dan pengetahuan itu adalah bersifat tidak tetap ataupun bersifat tidak pasti. Nah, kelompok Sofi ini mengajarkan kepada orang-orang tentang metode diskusi dan juga seni dalam berdebat. Nah, makanya kelompok Sofi ini melahirkan banyak pengacara. Tetapi pengacara ini untuk membolak-balikan fakta. Mereka membuat sesuatu kebatilan itu menjadi benar padahal enggak, dan juga sebaliknya. Yang pada akhirnya pemikiran-pemikiran mereka itu menjatuhkan diri mereka sendiri dalam kesalahan berpikir. Nah, pada akhirnya kata sofis ini dilekatkan, kata sofis ini tidak dipakai lagi atau menjadi kata yang terlekat pada seorang yang tersesat dalam kesalahan berpikir atau orang-orang yang mengingkari realitas. Nah, dalam menghadapi orang-orang sofis ini, ada orang pertama yang menentang pemikiran-pemikiran sofis ini, yaitu beliau adalah Socrates. Dia adalah tokoh pertama yang bangkit atau yang menentang pemikiran-pemikiran sofis ini. Socrates ini tidak menyebut bahwa dirinya adalah sofis, akan tetapi dia menyebut bahwa dirinya adalah filosof atau yang sering kita dengar itu filsuf. Nah, kenapa Socrates ini lebih ingin dikatakan seorang filosof? Karena Socrates ini tidak ingin menyebut dirinya sebagai seorang sofis. Karena tadi sofis itu sudah katanya sudah terlekat pada seorang yang tersesat dalam pikiran ataupun tadi orang-orang yang mengingkari realitas. Nah, kenapa Socrates ini menyebut dirinya seorang filosof? Karena seperti yang kita tahu bahwa filosof itu terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophia, yang berarti philos adalah kecintaan atau cinta, dan juga sophia adalah hikmah. Nah, kenapa Socrates ini menyebut dirinya filosof? Karena dia
Karena ada dua hal. Yang pertama karena dia mengaku rendah hati atau mengakui ketidaktahuannya akan tentang sesuatu. Nah, yang kedua karena alasan tadi, yaitu kata sofis ini tidak jadi relevan pada masa itu karena pemikiran sofis ini ditentang oleh seorang Socrates ini. Nah, mungkin itu aja tentang sejarahnya. Dari situ kita mungkin bisa mengetahui bahwa kata filsuf adalah bukan dikemukakan. Kata filsuf adalah kata filsuf ini diawali dengan seorang tokoh filsafat yang bernama Socrates yang menentang kelompok-kelompok sofis ini. Nah, dari sini kita mengetahui definisi filsafat dari seorang tokoh pertama filosof gitu, yaitu Socrates, yang mana terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos adalah cinta dan sophia adalah hikmah. Karena itu Socrates menyebut dirinya rendah hati dan mengakui ketidaktahuannya akan sesuatu. Setelah kita mengetahui arti filsafat dari sejarahnya, kita juga sebelum benar-benar mendefinisikan filsafat itu, kita harus mengetahui apa sih subjek dalam kajian filsafat ini. Nah, apa yang dimaksud dengan subjek? Subjek ini adalah tema besar dalam ilmu pengetahuan yang mencakup segala persoalan yang dibahas di dalamnya, seperti prinsip-prinsip, karakteristik, efek, dan pembagian dari ilmu-ilmu pengetahuan tersebut. Contoh subjek pembahasan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran adalah subjeknya tubuh manusia. Di dalam matematika juga subjeknya adalah kuantitas. Nah, maka apa sih subjek dari filsafat ini? Menurut Mohsen Gorowian, subjek filsafat adalah wujud atau wujud mutlak. Maksudnya bahwa filsafat itu membahas tentang hukum-hukum atau prinsip-prinsip wujud yang merupakan kemestian atau keharusan baginya. Contohnya adalah salah satu pembagian wujud dalam filsafat adalah wujud niscaya ada atau ilmu doruri dan tidak niscaya ada. Nah, setelah mengetahui arti filsafat dari sejarahnya dan juga subjeknya, kita dapat mendefinisikan filsafat sebagai ilmu yang membahas mengenai prinsip-prinsip wujud mutlak, atau filsafat adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip universal wujud. Nah, tentunya itu adalah definisi dari buku ini, dan buku ini pesan dari Mohsen Gorowian juga jangan dijadikan satu-satunya acuan, karena banyak di buku filsafat juga yang menerangkan tentang definisi-definisi filsafat. Setelah mengetahui definisi filsafat dari sejarah dan juga subjeknya, di buku ini kita diterangkan tentang metodologi dalam filsafat. Metodologi ini juga terdiri dari dua kata, yaitu metode yang berarti cara dan logi yang berarti cara mengetahui. Nah, metodologi juga merupakan bagian dari epistemologi, yang mana epistemologi juga bagian dari filsafat. Nah, bagaimana sih metodologi penelitian dalam kajian filsafat ini? Sudah jelas sebenarnya di setiap bidang ilmu itu pasti ada metodologi atau cara meneliti subjek ilmu tersebut. Contohnya dalam ilmu sejarah. Dalam ilmu sejarah tidak mungkin penelitiannya dilakukan di dalam laboratorium dengan menyusun ataupun memisahkan unsur-unsur yang terdapat pada objek tersebut. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh sejarawan tersebut pastinya merujuk ke dokumen-dokumen
dan juga bukti-bukti nyata yang kemudian dia menganalisisnya. Dari kasus-kasus di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar persoalan manusia itu tidak diselesaikan dengan metode eksperimentasi ataupun observasi, tapi bisa juga menggunakan metode akal murni. Perbedaan mendasar antara metode eksperimentasi dan metode akal murni adalah bahwa metode akal murni ini hanya bersandar pada proposisi-proposisi premier seperti proposisi ketidakmungkinan, kontradiksi, dan lain-lain. Namun metode eksperimentasi hanya bersandar pada objek indrawi melalui penginderaan dan juga penyaksian. Metode eksperimentasi ini juga adalah sinonim dengan metode induksi. Nah, di buku ini kita dijelaskan secara ringkas metode induksi dan dua metode lainnya seperti analogi dan juga deduksi. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang metodologi analogi, induksi, dan juga deduksi. Yang pertama ada metode analogi. Nah, metode analogi ini maksudnya dalam dua subjek yang memiliki kemiripan antara satu dengan yang lainnya, kita dapat menghukumi satu subjek pada subjek lainnya berdasarkan kemiripan yang berlaku pada dua subjek tersebut. Atau bisa dibilang kita bisa membandingkan subjek satu dengan subjek lainnya berdasarkan kemiripan yang selaras. Yang kedua adalah induksi. Nah, induksi ini adalah pendekatan dari partikular ke universal. Maksudnya bahwa dengan mengamati anggota, individu, atau jenis dari sesuatu yang mendapatkan ciri atau karakteristik yang sama yang ada pada mereka. Nah, yang ketiga adalah deduksi. Deduksi ini sebenarnya kebalikan ataupun lawan dari induksi, yaitu sebuah pendekatan dari universal ke partikular. Maksudnya bahwa sebuah predikat akan kita buktikan pada sebuah subjek universal. Selanjutnya berdasarkan hukum tersebut, kasus partikular dari subjek tersebut akan diketahui. Contohnya adalah kita pernah dengar bahwa kata-kata manusia itu fana. Nah, kita juga manusia, berarti kita juga fana. Itu termasuk deduksi. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak pembahasan yang bisa dibahas, tapi mungkin itu sudah lebih dari cukup dengan apa yang saya pelajari. Buku ini sangat cocok untuk pemula bagi yang ingin belajar dari buku Daras Filsafat, karena pengantar buku Daras Filsafat ini tentunya untuk bertujuan untuk bagi yang ingin membaca Daras Filsafat ataupun mempelajari Daras Filsafat. Akan tetapi banyak bahasa yang menurut orang-orang awam itu adalah bahasa yang asing karena bukan bahasa yang sering kita pakai. Banyak bahasa yang istilah-istilah yang terdiri dari bahasa asing seperti bahasa Arab ataupun bahasa lainnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.